Pernah kepikiran nggak? Gimana sih sebenarnya jenjang karir seorang penyuluh pertanian itu diatur? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas peta jalan karirnya, langsung dari sumbernya. Peraturan Menteri Pertanian yang terbaru, yaitu nomor 09 tahun 2023. Yap, ini dia dokumen resminya. Peraturan inilah yang jadi panduan utama, semacam buku petunjuk teknis buat jabatan fungsional penyuluh pertanian. Semua diatur di sini, mulai dari cara pertama kali diangkat sampai syarat-syarat buat naik pangkat. Oke, jadi pertanyaan besarnya kan simple. Gimana alur mainnya? Gimana caranya biar bisa jadi penyuluh pertanian dan terus meniti karir sampai puncak menurut aturan baru ini? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Biar gampang, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian ya. Pertama, kita pahami dulu peran vital mereka. Kedua, kita lihat jenjang karirnya, ada apa aja. Ketiga, 3 jalur buat masuk ke jabatan ini. Keempat, gimana kinerja jadi kunci buat promosi. Dan terakhir, kita intip sedikit masa depan profesi ini. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Sebenarnya, apa sih peran utama dan tugas paling penting dari seorang penyuluh pertanian itu? Menurut pasal 1 di peraturan ini, penyuluh pertanian itu adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Tapi yang paling penting, mereka ini bukan sekedar pegawai biasa. Mereka punya wewenang penuh buat menjalankan semua kegiatan teknis penyuluhan. Bisa dibilang, mereka ini ujung tombaknya pertanian kita di lapangan. Nah, setelah tahu perannya, sekarang kita lihat peta karirnya. Kayak gimana sih struktur atau tangga yang harus mereka naiki di profesi ini? Ternyata ada 2 jalur utama nih buat karir penyuluh pertanian. Ini berdasarkan pasal 3 dan 11. Yang pertama itu kategori keterampilan. Syarat minimalnya lulusan D3. Terus yang kedua ada kategori keahlian. Nah, ini butuh kualifikasi yang lebih tinggi, minimal S1 atau D4. Kalau kita masuk ke jalur keterampilan, ada 3 anak tangga yang bisa didaki. Mulainya dari penyuluh pertanian terampil, kalau udah jago naik jadi mahir, dan puncaknya di level penyelia. Tiap level ini nunjukin tingkat keahlian dan pengalaman yang makin matang. Sementara itu, kalau di jalur keahlian, tangganya lebih panjang, ada 4 level, dimulai dari ahli pertama, terus naik jadi ahli muda, lanjut ke ahli madya, sampai yang paling tinggi itu ahli utama. Ini adalah jalur karir yang emang dibangun di atas fondasi akademis yang lebih kuat. Nah, ini yang seru banget. Setiap jenjang jabatan tadi itu nyambung langsung sama sistem pangkat dan golongan PNS. Coba deh lihat di tabel ini. Ini dari pasal 4. Seorang ahli pertama itu ada di golongan 3A dan B. Sementara kalau bisa sampai jadi ahli utama, itu bisa mentok sampai golongan 4E. Ini ngasih gambaran yang jelas banget soal prospek karir ke depannya. Oke, jenjang karirnya udah kebayang. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya buat bisa masuk dan menduduki salah satu jabatan itu? Menurut pasal 7, ada 3 pintu masuk utama. Yang pertama, dan ini yang paling umum, itu lewat pengangkatan pertama, biasanya dari formasi CPNS. Yang kedua, bisa juga lewat perpindahan dari jabatan lain. Dan yang ketiga tentu saja, lewat jalur promosi. Yuk kita dalami jalur yang paling umum, yaitu pengangkatan pertama. Menurut pasal 11, syaratnya jelas. Tentu harus berstatus PNS, punya integritas dan sehat, ijazahnya juga harus sesuai. D3 untuk keterampilan atau S1, D4 untuk keahlian, dan yang gak kalah penting, nilai prestasi kerja setahun terakhir itu minimal harus baik. Dan ini dia poin yang krusial banget. Menurut pasal 14, saat pertama kali Anda diangkat, angka kredit Anda itu dimulai dari 0. Bener-bener sebuah lembaran baru. Semua orang memulai dari garis start yang sama buat ngebangun karir mereka. Adil kan? Oke, kalau semua orang mulainya dari 0, terus gimana dong cara buat maju dan naik level? Jawabannya ada di sini, di bagian keempat, kuncinya adalah kinerja. Kenalan yuk sama mata uang dalam karir seorang penyuluh, namanya angka kredit. Gampangnya gini, setiap pekerjaan yang Anda selesaikan, itu ada nilainya, ada poinnya. Kumpulin poin-poin ini, dan Anda bisa naik jabatan dan pangkat. Simple. Terus, gimana cara merencanakan pengumpulan angka kredit ini? Nah, alatnya adalah SKP atau sasaran kinerja pegawai. Ini tuh semacam kontrak kinerja tahunan Anda. Disinilah semua target kerja Anda ditulis. Dan dari sinilah nanti setiap kegiatan Anda dinilai dan dikonversi jadi angka kredit. Biar gak ngawang-ngawang, kita lihat contohnya langsung dari pasal 33. Seorang penyuluh pertanian di level ahli pertama itu paling nggak harus bisa mengumpulkan minimal 12,5 angka kredit setiap tahunnya. Dengan begini, target jadi sangat jelas dan terukur.
Jadi kegiatan kayak gimana sih yang bisa menghasilkan angka kredit? Nah, ini salah satu contoh nyata dari pasal 59 melakukan diseminasi informasi ke para petani lewat pertemuan kelompok. Ini adalah salah satu contoh dari hasil kerja minimal yang harus dipenuhi. Jadi, kalau mau naik pangkat, apa aja sih checklistnya? Pasal 53 merangkumnya dengan jelas. Pertama, Anda harus udah minimal 2 tahun di pangkat yang sekarang. Kedua, total angka kreditnya udah mencukupi. Ketiga, nilai kinerja harus baik selama 2 tahun berturut-turut. Dan terakhir, hasil kerja minimalnya juga tercapai. Semuanya harus terpenuhi ya, nggak bisa salah satu aja. Oke, kita sampai di bagian penutup. Jadi, apa sih tujuan besar dari semua aturan ini dan apa artinya buat masa depan profesi penyuluh di Indonesia? Pada intinya, tujuan besar dari peraturan ini adalah untuk membangun sebuah sistem karir yang profesional. Sistem yang lebih transparan, lebih adil, dan juga objektif. Kenapa ini penting? Karena peran penyuluh pertanian itu krusial banget buat keberhasilan dan ketahanan pangan nasional kita. Dan ini bukan cuma soal aturan naik pangkat loh, ada juga komitmen jangka panjang buat terus belajar. Pasal 64 menegaskan kalau setiap penyuluh pertanian itu wajib ikut pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun. Ini menunjukkan adanya dorongan kuat supaya mereka terus update dan profesional. Nah, peta jalannya sekarang sudah terbentang dengan sangat jelas. Pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan panduan ini, apakah Anda siap mengambil langkah berikutnya, memajukan karir, dan ikut andil membentuk masa depan pertanian Indonesia?